Assalamualaikum pemirsa. Kemarin terdakwa Ferdy Sambo didakwa oleh jaksa melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan dikenai pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP. Tuntutan yang dibacakan itu adalah hukuman seumur hidup. Itu baru tuntutannya ya, belum ditentukan. Karena yang menentukan vonisnya nanti adalah hakim. Apakah hakim akan juga menuntut atau memvonis dengan hal yang sama seumur hidup, atau lebih rendah, atau mungkin lebih tinggi sampai hukuman mati, atau bahkan bebas. Itu semua masih bisa terjadi. Untuk membuka wawasan kita, mari kita berbincang-bincang dengan Pak Susno Duaji. Selamat siang Pak Susno. Selamat siang para pemirsa. Pak, kemarin jaksa sudah membacakan tuntutannya kepada terdakwa Ferdy Sambo, yaitu dengan vonis, maksud saya dengan tuntutan hukuman seumur hidup terhadap pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya berpendapat ya, karena ini pertama sudah tahapan-tahapan persidangan sudah berjalan sesuai on the track ya, walaupun terlambat. Mulai dari perkara dilimpahkan oleh JPU ke pengadilan, kemudian membacakan surat dakwaan, kemudian terus tahapan-tahapannya dianggap tahapan pembuktian sudah selesai, masuk sekarang tahapan pembacaan tuntutan. Setelah pembacaan tuntutan, baru nanti pembelaan, ada apa namanya replik, ada duplik dan sebagainya, baru vonis. Jadi ini kan masih cukup lama ya. Membuat pembelaan itu ya mungkin perlu waktu 2 minggu, 2 minggu. Jadi masih 1 bulanan menurut saya ya. Masih bisa 1 bulanan. Nah, tapi yang menarik bahwa angka tuntutan yang diajukan jaksa, yang dibacakan dalam persidangan itu adalah hukuman seumur hidup. Nah, ini cukup menarik, ya cukup menarik. Kenapa? Bahwa hukuman yang diminta oleh jaksa dan alasan-alasan jaksa menuntut sekian, bahwa apa yang didakwakan dalam pasal 340 itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi unsur-unsur pasal pembunuhan berencana itu terbukti semua. Dan disertai juga bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan untuk Ferdy Sambo ini. Sehingga dia menjatuhkan tuntutan sebanyak atau selama seumur hidup. Jadi berarti seterusnya di dalam penjara gitu kan. Nah, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Menariknya timbul bertanya juga orang, kalau semua terbukti unsurnya dan tak ada hal yang meringankan, semua memberatkan, ya kenapa nggak dituntut hukuman mati gitu kan? Tapi oke lah, apapun banyak pertimbangan ya, tidak dihukum mati dan sebagainya, karena Jakarta Selatan ini dalam sejarah pengadilannya belum pernah hukuman mati. Beda dengan Tangerang ya. Kemudian di samping itu mungkin jaksa penuntutnya penganut aliran bahwa eh, tidak ada hukuman mati gitu ya. Macam-macam lah, tapi kita cukup puaslah bahwa hukuman seumur hidup itu adalah hukuman maksimal di bawah hukuman mati. Tapi apakah akan dijatuhkan seperti itu? Sebagaimana dikatakan tadi, akan dijatuhkan seperti itu atau lebih tinggi? Kalau lebih tinggi hukuman mati kan? Iya. Atau lebih rendah, misalnya 10, 12 atau 8 tahun penjara, atau bebas sama sekali. Ya, segala kemungkinan ada. Karena yang menentukan itu adalah hakim yang menyidangkan. Mari kita lihat, ini fenomena sangat menarik untuk kita perhatikan, khususnya bagi orang-orang yang konsen untuk mengawal perkara ini. Kita tunggu, nggak sampai 1 bulan lagi nih vonisnya bagaimana kita.
Jadi dari sejak pembacaan tuntutan kemarin hingga ke vonis hakim kira-kira berapa lama, Pak? Ya kalau saya perkirakan nanti kan setelah ini kan membuat pembelaan. Kemudian pembelaan nanti dijawab lagi oleh jaksa. Terus kan itu namanya kan ada pledoi gitu, ada replik, duplek. Itu memang urut-urutannya yang sudah baku di dalam apa namanya di dalam hukum acara untuk sidang perkara pidana memang begitu. Dan masing-masing berhak untuk mengajukan waktu. Misalnya setelah dibaca demikian, hakim menawarkan kepada pihak terdakwa untuk mengajukan pembelaan diperlukan berapa waktunya. Biasanya paling rendah dia minta waktu 2 minggu. Tapi kita lihat saja hakim mengabulkan berapa, apa dikabulkan 2 minggu, apa 1 minggu. Nah, baru setelah itu sidang lagi. Setelah sidang lagi membacakan pembelaan, baru hakim menawarkan kepada jaksa, diterima nggak pembelaannya seperti itu? Jaksa pasti tidak, gitu kan? Maka di situ ada acara lagi, jadi waktu untuk jaksa gitu. Jadi disitulah ada terjadi replik dan duplik itu. Dan waktunya bisa seminggu-seminggu juga. Setelah itu hakim tidak langsung memutus hari itu juga kan. Mungkin hakim membutuhkan waktu 1 minggu, baru sidang lagi. Maka perkiraan saya ya sekitar 1 bulanan lagi. Kecuali kalau sidangnya maraton sekali. Tapi untuk perkara yang mendapat perhatian kalangan luas seperti ini, sampai kepala negara saja, presiden memperhatikan, mengikuti perkembangannya, tidak mungkin akan secepat itu. Ya sebulanan lah mungkin. Seberapa besar kemungkinan, Pak, bahwa vonis hakim itu nanti akan sama dengan tuntutan jaksa? Nah, ini sangat menarik juga. Kita lihat apakah hakim betul-betul independen, Ya. terpengaruh, atau bagaimana? Akan, Apalagi ada video yang ya kemarin ya, apalagi Pak ada ya? video kemarin, Ya, video yang menteror hakim gitu. betul. Tapi jangan-jangan diteror, wah ini kalau hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi, misalnya hukuman mati dijatuhkan, kan lebih berat dari tuntutan kan. Ini, wah ini hakim ini sudah koordinasi dengan Kabaris Krim gitu kan. Atau misalnya lebih rendah, dituntut seumur hidup, dia jatuhkan 10 tahun misalnya ya. Misal kita berandai-andai aja gitu kan. Nah ini sehingga orang beranggapan, wah hakimnya takut menjatuhkan hukuman sama dengan tuntutan jaksa atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa karena hakim takut dengan Sambo gitu atau hakim masuk angin. Biasa, hal seperti itu biasa, tinggal kita lihat bagaimana kenyataannya nanti. Yang penting hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Artinya seadil-adilnya itu apa? Sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian hakim juga harus memperhatikan keadilan yang berlaku di dalam masyarakat atau keadilan masyarakat. Ya, tidak bisa hakim berpendapat wah saya independen, terserah saya suka saya semau gue. Nggak bisa. Keadilan masyarakat dalam masyarakat itu harus diperhatikan. Kalau tidak, itu nanti akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Apalagi di zaman medsos. Zaman medsos ini, wah nanti kicauan sana, kicauan sini. Kemudian desakan sana, desakan sini. Sehingga desakan dari publik lewat medsos itu luar biasa. Nggak terbendung. Bisa-bisa mengakibatkan hakimnya suruh periksa dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi, udahlah, hakim independen saja. Turuti hati nuraninya. Kemudian, jangan lepas dari rasa keadilan, kemudian perhatikan juga keadilan masyarakat. Begitu. Ya, lalu Pak, dari pembacaan tuntutan oleh jaksa kemarin disebutkan bahwa semua unsur pasal pembunuhan berencana itu terbukti. Tidak ada satu pasal pun yang meringankan. Lalu kenapa jaksa menuntut hanya seumur hidup? Ya, begitulah. Ini kan sudah mulai ada reaksi, saya perhatikan di media sosial, baik di WA Group, ataupun di Twitter ya.
semua unsur pasal terbukti, sah dan meyakinkan, 340 ya. Kemudian tak ada hal yang meringankan. Ya. Dia seorang polisi, seorang penegak hukum yang harusnya melindungi tapi pembunuh. Kemudian dia juga pembunuhan itu berencana, kemudian juga merusak alat bukti, mengacaukan jalannya penyidikan, kemudian merekayasa dan sebagainya. Ya, menurut masyarakat kenapa nggak dituntut hukuman mati gitu kan? Nah, tapi kita kan harus memperhatikan juga bahwa mungkin jaksa di sini kan beraliran bahwa hukuman mati sudah tidak sesuai dengan apa namanya hak asasi manusia atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi negara kita menganut itu kan, Pak? Oh, hukuman mati masih berlaku. Ya. Dan beberapa kali untuk perkara teroris hukuman mati, Ya. narkoba juga hukuman mati, pembunuhan serupa yang direncanakan dilakukan oleh masyarakat sipil ya juga hukuman mati. Kan ada pembunuhan di Surabaya hukuman mati dan lain hukuman mati. Kalau ini pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak buahnya sendiri yang juga polisi, kemudian merusak apa namanya jalannya pemeriksaan, merusak barang bukti, ya memang sudah sangat-sangat memenuhi syarat untuk hukuman mati. Tapi yang namanya di dalam persidangan itu bebas ya. Jaksa juga bebas sesuai dengan apa yang dia dapat di bukti-bukti yang dia dapat di pengadilan, kemudian sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di dia layaknya dijatuhi hukuman apa. Maka ini suatu fenomena yang sangat menarik untuk mengamati jalannya persidangan ini sampai dengan vonis. Mari kita saksikan studi lapangan yang paling baik untuk para pemerhati hukum, untuk mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, termasuk untuk rakyat. Banyak yang mencintai keadilan, yang mungkin mereka tidak paham akan hukum, tapi di dalam sanubarinya ini ada rasa keadilan. Karena rasa keadilan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia diberi rasa keadilan itu. Dia bisa ngukur, oh itu adil enggak? Kayak kita sama anak kita aja, wah saya harus adil begini gitu. Jadi mari kita lihat saja. Menarik sekali ini. Ya. Apapun nanti vonis yang diberikan oleh hakim, Pak, masih adakah upaya atau bagi Verdi Sambo untuk meringankan hukumannya? Iya, kecuali hukuman bebas ya. Iya. Kecuali kalau majelis hakim menjatuhkan Ajaib ya, Pak. vonis bebas gitu nah, udah maka selesai kan. Dia udah bebas. Tetapi belum tentu itu diterima. Iya. Termasuk juga kalau hukumannya vonis hakim lebih ringan dari tuntutan, juga belum tentu selesai ini perkara. Karena apa? Negara atau pihak korban dalam hal ini pihak keluarga Yosua Huta Barat diwakili oleh jaksa penuntut umum, diwakili oleh negara. Kalau dia tidak puas atas apa yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap hukuman kepada terdakwa Verdi Sambo, kan masih ada upaya banding. Jadi jaksa penuntut bisa banding. Nah, kalau banding pun putusannya masih nggak puas, yang tidak puas bisa kasasi. Nah, tidak puas lagi bisa peninjauan kembali. Nah, ada yang mungkin menanyakan, apakah selama proses ini inkrah atau mendapat kekuatan hukum tetap, misalnya terjadi banding, kasasi, PK, peninjauan kembali, apakah Verdi Sambo tetap ditahan? Ya tetap ditahan. Tetap ditahan sampai putusan hukumannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu. Jadi masih ada upaya-upaya lagi nih. Belum tuntas gitu. Belum tuntas, tapi Verdi Sambo tetap menjalani hukuman Tetap yang menjalani di hukuman. vonis itu ya, Pak ya. Terakhir Pak, ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya, saya berharap majelis hakim yang akan menjatuhkan hukuman ini betul-betul independen, betul-betul tidak terpengaruh dengan teror-teror yang dilepaskan oleh masyarakat, ya. Misalnya teror bahwa hakim telah koordinasi dengan Kabaris-Krim untuk hukuman mati. Itu jelas teror ya, jelas teror dan itu jelas perilaku
orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. Jangan terpengaruh dengan itu. Kemudian hakim, gunakanlah kebebasannya, kebebasan yang bertanggung jawab, yang didukung oleh alat bukti, tidak usah ragu, menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Pengertian adil itu adalah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hukumannya harus sebanding. Bagaimana yang sebanding? Kita sebagai rakyat, sebagai yang memantau jalannya perkara ini, tidak akan mencampuri. Nah, maka dalam berdiskusi ini pun saya tidak akan menyatakan pendapat bahwa ya hukum mati saja, ya tembak saja, ya ini tidak. Nanti itu namanya saya sudah mempengaruhi. Tapi memberikan pandangan-pandangan bahwa masyarakat punya hak untuk memantau jalannya perkara ini. Masyarakat punya hak untuk memperoleh keadilan masyarakat. Dan kalau putusannya nanti tidak adil gitu, pasti akan ada reaksi dari masyarakat. Reaksinya apa? Biasanya reaksi dari masyarakat, khususnya dari netizen, akan kejam sekali gitu kan. Mari kita perhatikan di Twitter, wah ngecehnya luar biasa. Nanti hakimnya nggak bisa tidur gitu kan. Dan termasuk yang menerima ecehan itu bukan hanya hakim yang bersangkutan, termasuk keluarganya. Ini akan dieceh gini ini. Tapi apapun juga itu risiko. Jangan takut, sepanjang berpedoman pada keadilan, memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Toh kalau ada pihak yang tidak terima dengan hukuman itu, mereka bisa naik lagi banding gitu. Jadi maju terus lah, sepanjang adil, sepanjang benar, sesuai dengan keyakinan, silakan. Baik, Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Bapak Susno. Bersama kita cermati perkembangan dari kasus ini hingga nanti hakim menentukan vonis yang adil dan pantas untuk Ferdy Sambo. Terima kasih Bapak, terima kasih pemirsa, dan atas dukungannya selama ini dengan mengikuti channel Susno 2G untuk membuka wawasan kita mengenai hukum positif yang berlaku di negara kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.